Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Bayu Prasyanto. Di sini saya bakal ngebuat sebuah project di aplikasi Android Studio untuk masukin tugas, masukin daftar tugas. Di sini kita main database, kita pakai database SQLite aja untuk Android Studio. Bawaannya ya, ini tinggal dipanggil. Kita langsung aja ke penjelasan dulu. Penjelasannya ini kebesaran ini ada tadi dibagi benar. Oke, kita mulai dari ini digabung sama apa sih yang input muka sama input muka, input foto, video sama teks yang kemarin. Jadi saya kasih button aja langsung terhubung ke halaman yang ini yang buat nunjukin tugas. Kita mulai dari activity-nya dulu atau XML-nya dulu. Di sini saya pakai beragam XML atau berbagai macam apa namanya fitur ya atau tipe. Ada linear layout. Linear layout itu kalau dijelasin tuh kayak menyusun ya. Dan tuh bakal menyusun elemen yang ada di sini tuh secara vertikal gitu, dari atas ke bawah gitu. Di sini saya kasih paddingnya 16. Agak 16 tuh padding tuh apa ya, kayak padding tuh jarak di sekeliling layout gitu. Langsung di sini match parent, jadi biar mengisi seluruh layar match parent tuh maksudnya begitu. Langsung ada edit text ini saya kasih buat input data ya. Input datanya di edit text bisa ngisi data. Tugas data buat ngisi bisa diketik lah, kalau bahasa simpelnya itu inputan. Jadi si hint atau nama tugas ini masih belum ubah ke string, belum saya tambahin ke string. Kalau saya tambahin string nanti bisa berubah jadi apa sih, ke kuning lagi. Nah kita tambahin ke sini, soalnya udah saya tambahin, jadi tinggal masukin aja, tinggal panggil. Kalau ini namanya tuh nama tugas ya, nah, saya kasih namanya apa lupa. Nah, buat tugas doang, kita panggil tugas gitu. Kita ganti di sini black string, kita panggil. Nah tugas tiba-tiba bakal kepanggil gitu, jadi nggak kuning lagi harusnya, kan nggak kuning lagi. Ini juga berlaku buat ini. Kebanyakan hardcore tag, jadi hard diubah kayak gitu. Tapi ya karena kita itu waktu, jadi langsung kita ngejelasin spinner itu apa. Spinner tuh nanti waktu di tampilannya tuh dia tuh bakal ngasih opsi pilihan gitu, ngebuka slide baru atau ngebuka apa ya, pop up baru lah di itunya tuh. Jadi kayak ada drop down. Jadi di drop down tuh bakal ada status tugasnya, bisa pilih. Saya di sini bikin 3 nih. Saya udah taruh di string. Nah, belum, sedang dikerjakan, selesai gitu. Tadi saya mau pakai apa sih, nggak ditaruh di XML-nya, saya pintarnya di tag-nya, tapi saya gagal. Jadi ini tayang option ini, tapi udahlah pakai ini aja. Jadi ditaruhnya di sini yang option lagi, yang ini nih, yang status array. Jadi saya pakai status option aja gitu. Jadi nanti bakal dipanggil yang tadi tuh, dari bakal ada pilihan, bakal ada drop down waktu kita pencet status tugasnya, bakal ada drop down isinya belum, sedang dikerjakan, dan selesai gitu. So ada edit text, ini juga sama penginputan, jadi tanggal berapa di inputnya, tapi ini tanggal, tadi itu nama tugas, ini date-nya. Ini ada button seperti biasa. Button itu tombol, jadi kalau kita udah ngisi input semuanya dari mulai status, nama tugas, langsung tanggal tugasnya dibuat atau tanggal tugasnya muncul ada atau apa, bisa itu tinggal dipencet buttonnya, nanti bakal langsung masuk ke database. Nah ini kita pakai recycle view gitu. Apa ya,
bahas SQL view dikit-dikit. Jadi si SQL view ini untuk menampilkan daftar tugas jadi penghubung antara database gitu. Jadi si data apa sih si tugas satu bakal masuk ke database. Database kan tampilnya pakai SQL view gitu. Jadi dia bakal ngelis gitu secara listed gitu ke bawah gitu. Jadi apa ya kalau dipanggil nanti lah, pokoknya dia bakal dipanggil, dia bakal scrollable. Jadi konsepnya tuh kayak gitu. Kalau apa ya, jelasin apa ya, langsung kenapa di sini layout web 1 ini biar ngebuat si RESTful itu mengisi sisi ruang gitu layar yang tersedia setelah komponen lain. Jadi dia bakal ngisi ruang layar yang bakal tersedia gitu kalau ada komponen lain. Terus kita apa nih, tag adapter nanti tag activity. Nah di tag activity ini kita bakal ngasihin apanya dulu ya, importnya dulu lah. Salah import package-nya paling panggil sistemnya linear layout. Jangan lupa ini recyclable-nya masukin dulu ke dependence biar nanti bisa dipanggil. Kalau kita lihat di dependence nah mau sih recyclable deh. Nah ini implementasinya tempelin dulu ke sini biar nanti jalan ya. Tadi saya pakai ini nih buttonnya tuh kayak material tapi nggak jadi gitu, mau nggak bisa. Terus balik lagi ke task activity. Di sini saya ngejelasin private let init var db helper tag helper. Di si db helpernya itu untuk database-nya, kita jadi pakai database SQLite. Langsung si db-nya itu sebagai objek database yang akses untuk query gitu. Ini untuk akses query-nya. Langsung adapternya tuh yang nanti kehubung ke ini task adapter. Itu sebagai hubung antara tampilan dan database. Terus ada list data tugas text list ya, jadi buat mutable list, jadi dia tuh bisa banyak listnya, jadi buat ngelis data yang bakal ditampilin gitu. Di sini saya pakai biasa on create, jadi dia bisa nge-create something seperti biasa. Dari app compatibility dipanggil on create, fungsinya di override save instance and the bundle itu tas, jadi dia tuh waktu kalau di run out itu nggak bakal langsung keluar, bakal langsung disimpan gitu di bundle ini tas. Jadi ya ini itu fungsinya buat kayak gitu. Set content view ini tuh buat manggil layout activity tags yang tadi baru dijelasin, nanti bakal dipanggil lewat set content view di sini. Terus ada inisialisasi komponen view, di dalamnya itu ada untuk menghubungkan ya ke button, ke inputannya semua gitu, menghubungin ke yang tadi baru dibuat gitu. Ini inputan inisialisasi komponen view-nya. Tadi ada edit text dengan ID input text dan seterusnya gitu. Jadi dipanggilnya di sini variabelnya. Terus di sini ada lagi SQL view setup, di dalamnya ada tag list, table list. Jadi tag list itu bisa diisi dari data yang ada dari database. Adapternya tuh text adapter ya, dia adapter text adapter, jadi mengatur gitu biar bagaimana data itu bakal ditampilin di SQL view. Di sini teh buat ngubungin ke adapter yang nanti saya jelasin. Langsung ada apa lagi, data picker lah untuk memilih tanggal. Dalamnya ada saat user menekan input date. Si ini teh si data pickernya saat menekan input date set on request tanggal, jadi si akan muncul data picker, jadi kayak muncul tanggal kayak gitu, tinggal kamu pilih pilih langsung masuk gitu, langsung dari bentuk string atau bentuk teks itu bakal dipilih, bakal dalam formatnya di sini yaitu kayak di edit text yang tadi.
year mode and day of mode call di activity text mana sih bentuknya tuh bakal kayak gini nih. Nah ini years bulannya sama harinya gitu. Langsung ada ini tombol tambah tugas biasa set on to listener. Di dalamnya itu ada ambil nilai dari input. Di sini kita bakal ngambil nilai dari input dari variabel text status sama date. Bakal diambil nilainya dan nanti simpannya ke database insert begitu. Tuh ini database insert bakal masuk. Nanti kalau udah sukses bakal panggil load text untuk memperbarui tampilan load text. Nah ini si load text ini buat untuk memperbarui tampilannya gitu. Langsung ada untuk membaca data dari SQLite si preferred font load text ini. Jadi semua query, semua tugas dari label text, dari tabel text, nanti tabel textnya tunjukin bakal masuk ke database gitu. Tambahkan ke text list, jadi bakal masuk ke text list. Berita daftar bahwa si adapter itu bakal apa sih sini adapter notify data change bakal berubah agar tampilannya diperbarui gitu. Nah terus apa ya TaxDB helpernya dulu atau database nya dulu database nya kan kita udah udah ini dulu. Ini buat mengelola database dan dikasih namanya TaxDB helper di sininya pakai TaxDB helper. Bentar. Namanya TaxDB factory menu. Jadi ini bakal jarang digunakan, jadi aman pakai kalau pakai no ya. Terus versi database ya buat upgrade doang sih. Terus apa lagi ya? Ini isi database-nya ini mirip-mirip kayak apa? Kayak SQL. Kalau bikin SQL mirip-mirip kayak gini tapi agak beda dikit sih. Kayak table langsung di sini apa sih namanya? Atributnya tabelnya namanya text. Atributnya ini ada date, ada status, ada text, ada ID. Biasa dia berperan sebagai primary key. Dia bentuknya integer atau berbentuk huruf atau tulisan atau angka. Langsung tagsnya teks, statusnya teks, dan date-nya juga teks. Lalu on upgrade dijalankan saat kamu ingin ganti versi database kan tadi versi database nya 1 nih. Ini kalau bisa dijalankan biar versi database jadi versi kedua gitu dan seterusnya. Jadi si ini tuh akan menghapus dan membuat ulang drop table exists akan menghapus dan membuat ulang tabel tax begitu. Sudah ini kita masuk ke adapternya. Di adapter pakai superlin. Jadi si adapter tuh tugasnya buat apa? Jadi dia tuh untuk menghubungkan si database sama tampilan tuh. Jadi dia tuh bakal nyusun setiap item dari recycle view atau teks yang tadi teks lagi kumpulan data yang tadi kan di dalam tampilan di recycle view di sini kumpulan data tuh bakal ditaruh di sini. Nah itu bakal nampilin atau bukan nampilin bakal nyusun setiap item dalam recycle view. Nah sini tuh bakal nampilin data dari list tag list ke layout item tag XML. Nah dia bakal masukin ke sini gitu. Dulu saya buat lagi XML nya, jadi dia bakal ditampilin di sini. Itu bentuk
tampilan daftar listnya gitu, list tugasnya. Ya linear out, text view, jadi dia nggak bisa di apa-apain, cuma bisa dilihat doang. Kalau ada metode edit file, edit text view lagi, gak ada edit 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 text, gak ada spinner, jadi cuma full benar-benar buat dia lihat doang. Saya cuma linear out sama text view doang. Dia bentuknya card, jadi kotak disusun sama card view. Ini juga saya dapat inspirasi dari tugas teman waktu presentasi kelompoknya, ada yang pakai card. Saya juga kayaknya pakai card juga asik ya. Saya aku pakai PHP, saya sering banget pakai card view. Ya bentuk tuh kartu, stack kartu gitu, keren aja kelihatannya, rapi ya. Ini untuk validasi string text-nya ini nggak pakai sih sebenarnya. Tadinya saya tuh mau nggak pakai gitu kan, si spinner itu nggak mau pengen ditaruh di sini nih. Jadi langsung dipanggil di adapter. Tadinya saya tuh mau pakai material button, jadi maka nggak bisa gitu. Udah balik lagi ke awal. Lagian kamu juga belajar material button sama si bapak. Tag adapter ya mana-mana ini. Nah, kelas dari kelas itu ya, kelas tag adapter preferred file. Jadi tugas dari codingan itu adalah menerima daftar tugas. Kita ada satu kelasnya untuk menerima daftar tugas. Di sini list tagsnya, nah, itu sebagai inputannya gitu. Jadi bakal ada turunan dari recycle view adapter dan menggunakan inner class, yaitu text view holder. Nanti inner classnya untuk referensi elemen UI-nya. Terus ada inner class view holder. Inner class view holder ini itu sebagai text view holder kan. Kalau biar gimana ya, kalau kita ngambil list gitu dari recycle view itu berat pak. Nah di tangannya ini biasanya pakai holder ini, text view holder ini, jadi biar nanti nggak berat gitu penyimpanan datanya gitu. Biasanya suka berat, jadi untuk memperingan si recycle view-nya atau programnya atau aplikasinya. Jadi si text view holder itu tugasnya untuk menyimpan referensi gitu ke komponen text view di dalam item layout yang tadi, supaya recycle view tidak perlu panggil lagi gitu, find fiber ID. Jadi nggak perlu lagi si recycle view yang tadi manggil ini nih. Nah, soalnya ini udah ada di inner class, udah jadi inner class si text view holder ini. Jadi si recycle view itu nggak perlu manggil yang lain ya. Tuh. Terus ada on create lagi. Jadi saat si recycle view itu dipanggil, bukan, ini bakal dipanggil. Ini bakal si on create view holder itu bakal dipanggil saat si recycle view yang tadi itu membutuhkan tampilan yang baru gitu, atau view yang baru untuk nampilin item. Jadi kalau ada data baru dia bakal nampilin ini posisinya ini gini, dia langsung bentuk view holder baru gitu. Nanti bakal dipanggil di item text XML nya gitu, dalam berbentuk kayak gitu. Terus inflate yang kita jelasin sedikit aja. Untuk mengubah ya, ada di catatan si bapak si inflate tuh untuk mengubah XML. Si XML ini, item text XML itu menjadi objek view gitu, objek yang bisa dilihat ya, kayak si inflate ini gitu. Ada di catatan atau di modul si bapak inflate ini, intinya gitu. Langsung ini mengembalikan text view holder yang ngebungkus si view gitu. Terus ada on bin view holder scroll ini set button. Jadi untuk mengisi data untuk setiap item pada posisi itu, buat ngisi data untuk setiap item pada posisi tertentu. Mengambil tags dari ambil tags yang tadi,
ambil teks ini dari text bukan dari situ, berarti salah, dari text list ya, lalu menetapkan nilai ke text view gitu. Get item count tuh buat mengembalikan jumlah total item yang akan ditampilkan oleh recycle view gitu. Yep. Kita lihat tampilannya. Kita langsung bukan ke HP aja ya, kalau nggak bisa di laptop saya berat, kalau orang di laptop langsung tidak bisa boy. Kita pakai USB, semoga nggak muncul pak. Muncul. Nah nih udah terhubung, kita coba running dulu deh. Saudara nih tapi gitu. Ini dihubungin sama tugas yang mandiri yang nampilin foto, gambar sama text view ya. Tapi saya kasih button, jadi button itu buat akses halaman ini tuh buat tugas kekurangan kehadiran yang berhubungan dengan database. Mirip-mirip lah, paling saya upgrade dikit dari modul si bapak ya, saya dulu pengen explore gitu, yang explore nggak banyak sih. Ya setidaknya ada database-nya, jadi masuk ke database dalam berbentuk teks ya, masih belum gambar, ke depannya bakal masih gambar. Ini gambarnya bakal di database. Lama pak. Yang lama ini aduh, berapa ya Android sumpah dah. Apa sih bahasa codingan buat Android selain apa ya, lupa ya, JS ya, JavaScript apa lupa saya namanya. JavaScript ada codingan JavaScript buat Android tapi nggak separuh Android Studio ya. Jadi dia codingnya di Visual Studio Code, tapi ya begitulah, tidak powerful. Beautiful, wonderful, lupa saya namanya apa. Namanya tuh sama kita JS buat backend JavaScript. JS apa ya, lupa saya. Apa ya, lupa. Oh, React Native ya, React Native ya kayaknya React Native ya, dia pakai JS nih. React Native gitu. Aduh lama pak. Sih udah 24 menit, gila.
lama ini soalnya. Udah 24 menit sih satu video doang. Nah, aja udah running. Nah, itu bakal kayak gini nih. Itu tidak. Nah, dia itu bakal ada nama tugas. Sini ngisi nama tugas. Tuh dia bentuknya edit text. Di sini pakai spinner, tuh spinner tuh maksudnya ada pop up kayak ini. Jadi bakal ada knowledge udah ditaruh di string tadi. Kita sudah misalkan di sini sedang dikerjakan. Oh ini baru beres nih. Sama sih hasilnya sama aja sebenarnya. On device. Nah sama, tuh sama. Nah, isi nama tugasnya misalkan. Nah, ini spinner, ini statusnya misalkan selesai atau sedang dikerjakan. Tanggalnya bakal muncul kalender kayak ini, kalender dari handphonenya. Makan tanggal segini, oke. Langsung tanggal tugas ini masuk ke database. Nah, ini masuk ke database-nya, ini pakai recycle view. Recycle view-nya tampilannya tuh di item text. Ini buat tampilan, ini desain tampilannya bakal kayak gini. Bentuknya card begitu. Ini bakal bisa di scroll harusnya kalau datanya banyak. Oh, ada animasi tambahan yang banyak bahasnya. Oke. Aduh, masih kurang banyak. Tuh, dia scrollable bawah ke atas. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya harusnya. Ya, segitu sekian dari saya untuk penghubungan database ke XML. Oke, bye bye. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you.